Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema malicious compliance, yaitu mengisahkan tentang sengaja mengikuti arahan orang sok tahu dengan maksud buruk. Berikut ceritanya. Cerita pertama. Tidak diizinkan meninggalkan meja sampai piring kosong. Oke. Diingatkan akan hal ini ketika mengunjungi keluarga baru-baru ini dan menyadari bahwa itu adalah perkenalanku dengan malicious compliance. Tidak terlalu menarik, tetapi merupakan hasil dari orang bodoh yang cerdas sebagai anak-anak. Ayah punya aturan kalau kami tidak bisa meninggalkan meja jika kami masih memiliki makanan di piring, meskipun kami tidak menyukainya. Yang katanya, kami tidak membuang makanan di rumah ini. Yeay, untuk masalah berat badan yang dihasilkan dan gangguan makan, aku masih memiliki masalah di usia 30-an. Nah, suatu kali, ada sesuatu yang aku benci di piring, dan tidak mungkin perutku bisa mengolahnya. Jadi, aku bertanya apakah aku bisa tidak memakan itu, sesuatu yang jarang diperbolehkan untuk makanan yang benar-benar dibenci. Tidak, jawabnya. Aku membuatnya kesal sebelumnya, jadi aku harus mengikuti aturan. Aku kebetulan tahu ini adalah makanan yang ayah juga tidak suka, dan dia sama sekali tidak melayani dirinya sendiri saat menyiapkan makan malam. Tapi adalah sesuatu yang disukai ibu dan setidaknya satu saudara laki-lakiku. Keberadaannya di sekitar makanan, ibuku hanya lupa kalau aku tidak suka itu. Jadi aku berdiri, mengulurkan tangan, dan menaruh makananku ke piringnya. Ini piringku kosong, dan pergi. Ibu berdiri untuk aku mengatakan bahwa aku mengikuti aturan, dan bahwa ayahku tidak menentukan bahwa makanan itu harus dimakan. Lalu ayah berhenti memaksa kami untuk memakan apapun yang tidak kami sukai setelah itu. Tetapi masih kesal karena tidak membuang-buang makanan. Jadi kami harus menawarkan makanan yang tidak disukai di sekitar meja, atau, jika aman, diberikan kepada anjing. Cerita kedua. Tidak lagi mengganggu dia dalam quality control email, nikmati mengembalikan uang pesanan sebesar $10.000. Aku bekerja untuk sebuah perusahaan bordir yang menyulam logo ke kemeja seragam. Ada satu kemeja yang kami dapatkan sepanjang waktu yang memiliki penutupan diagonal, sehingga sisi kiri dada pada dasarnya ditutupi oleh lipatan besar yang datang dari sisi kanan. Ada ruang kecil di sisi kiri, sehingga logo apapun yang lebih besar dari 1 inci terlihat seperti masuk ke ketiak. Setelah beberapa keluhan, kami membuat kebijakan untuk hanya mengizinkan kemeja itu untuk menempatkan logo di sebelah kanan. Perusahaan besar tempat kami bekerja suka membuat pesanan besar-besaran dengan penempatan bordir umum. Seperti 10 jenis pakaian berbeda, semuanya dibordir dengan logo di dada kiri. Setiap kali aku melihat bahwa kemeja khusus ini ada dalam campuran, aku akan menghubungi mereka untuk memberitahu mereka bahwa kami perlu mengganti logo ke sisi kanan. Seorang manajer kolot dari perusahaan menjangkau klien mereka dengan saranku, dan mendapat perhatian karena klien bersikeras bahwa logo mereka hanya dapat ditempatkan di sebelah kiri, karena kebijakan perusahaan. Alih-alih mengkonsultasikan dengan kliennya, manajer ini malah menyalahkanku. Dia mengirimi aku email yang sangat agresif, yang menyatakan bahwa kami sangat mampu menyulam kemeja ini di sisi kiri, karena kami telah melakukannya di masa lalu. Dan untuk berhenti mengirim kotak masuknya dengan saran kami untuk lokasi bordir yang lebih baik. Mulai sekarang, dimanapun lokasi bordir, permintaan pesanan adalah final. Aku menyimpan email dan mendapat restu bosku untuk segera menghentikan semua quality control email untuk perusahaan ini per manajer. Suatu hari pesanan besar datang. Semua kemeja penutupan diagonal. Semua bordir di sisi kiri. Aku dengan jahat mematuhi dan mengirim pesan dalam perjalanan, tanpa kerumitan ke manajer. Seminggu kemudian, seorang eksekutif dari perusahaan itu mengirimi aku email yang mengerikan. Dia meneruskan foto-foto kaos klien dengan semua logo di ketiak. Dia mengatakan mereka harus mengembalikan uang klien lebih dari $10.000 dan klien itu marah. Tidak pernah ingin memesan kemeja dari perusahaan lagi. Mengapa kami tidak memberitahu mereka bahwa ini adalah lokasi yang buruk untuk bordir? Aku tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya meneruskan email yang dikirim manajer kepadaku, memberitahuku kata demi kata bahwa aku tidak membuang waktu perusahaan untuk membuat saran yang tidak berguna untuk kaos itu. Update, telah dikonfirmasi bahwa mereka harus melakukan pengembalian dana yang besar, dan aku tidak pernah melihat pemesanan ulang. Jadi aku menduga klien menolak mereka sebagai vendor.
adalah klien besar. Pikirkan merek hotel yang sangat megah. Kami biasanya tidak mendapatkan email dari para eksekutif. Jadi aku pikir mereka benar-benar berharap banyak uang dengan orang-orang ini. Oh, well. Sejauh manajer pergi, aku menduga dia dipecat. Mereka mengirim email yang sangat sopan dan memperkenalkan manajer baru dan meminta kami melanjutkan quality control kami, menekankan bahwa kami tahu yang terbaik. Cerita ketiga. Semua orang menginginkan meeting pertama di pagi hari. Oke. Jadi ini cerita berasal dari pacarku. Dia bekerja di sebuah perusahaan yang menyediakan pergudangan, persiapan produk, dan layanan konsumen langsung ke perusahaan lain. Dia bekerja di kantor mereka berurusan langsung dengan beberapa gudang utama, tetapi juga memiliki beberapa lini yang dia kelola. Gudang bertanggung jawab untuk mempersiapkan dan membangun pengiriman. Para pekerja gudang akan berkumpul di pagi hari dan menunggu tugas harian mereka, serta pesanan langsung ke konsumen dari pacarku. Detail ini penting. Pekerja kantor lainnya membantu mengelola beberapa gudang, tetapi tidak mengelola jalur atau mengarahkan ke pesanan konsumen. Mereka juga tidak tahu caranya. Dia masuk kerja suatu hari dan mengetahui bahwa mereka memiliki direktur baru, dan dia ingin mulai mengatur, merampingkan, dan lain-lain. Ya, tahu. Hal-hal yang dilakukan orang penting baru untuk membuatnya terlihat seperti dia memberikan segalanya. Perintah bisnis pertamanya adalah mengatakan pertemuan harian wajib pada jam 8 pagi, dengan semua orang di kantor yang akan memakan waktu tidak lebih dari 15 menit. Pacarku meminta agar rapat dimulai jam 9 pagi, karena pekerja gudang tidak akan melakukan apa-apa selain menunggu tugas mereka. Direktur mungkin tidak ingin terlihat seperti sedang bermain favorit di hari pertamanya. Memberikan suara ini dan mengejutkan orang lain ingin memulai hal pertama di pagi hari, karena mereka tidak memiliki hal lain untuk dilakukan pada waktu itu. Jadi pacarku berkata, "Oke, jika mereka ingin memulai hal pertama di pagi hari, itu tidak masalah." Hari berikutnya, pertemuan dimulai segera setelah semua orang tiba. Dan ketika mereka berkumpul dan direktur mulai berbicara, mereka mendengar berbagai baris mulai memanggil nama pacarku melalui radio di kejauhan. 5 menit berlalu, dan sekarang orang-orang mulai berkeliaran di kantor. 10 menit, dan kelompok kecil terbentuk. 15 menit, dan orang-orang datang dan pergi dengan sabar menunggunya. Saat dia dengan ganas mengetuk penanya di papan klip. Pada titik ini, direktur menjawab dengan kurang tulus. "Ya, kamu terlihat agak cemas. Jadi kamu punya suatu tempat. Kamu bisa pergi jika kami menahanmu." Dia menjawab dengan jujur dan bergegas, "Terima kasih banyak," dan melarikan diri untuk mengurus jalurnya dan memproses pesanan konsumen. Direktur baru, setelah percakapan ini, berbicara dengan pemilik perusahaan. Untuk pujiannya, direktur pada hari itu mencari pacarku dan merangkum apa yang dia lewatkan pada pertemuan ini, yang akhirnya berlangsung selama lebih dari 45 menit rapat. Dia juga menjelaskan bahwa pemilik perusahaan memberitahunya bahwa dia memiliki tanggung jawab paling besar dari siapapun di kantor. Umumnya dapat diandalkan untuk apapun, dan merupakan karyawan terbaiknya. Lalu rapat sekarang dimulai jam 9 pagi lagi. Cerita keempat. Di dalam gang. Aku teringat sebuah cerita pendek dari salah satu temanku. Jadi dia mengirimkan beberapa bahan ke toko beberapa pintu dari tempat penitipan anak. Dia punya truk besar yang menghalangi jalan untuk mobil lain, tapi ada banyak ruang untuk dilewati. Orang ini berhenti dan mulai membunyikan klakson dan berteriak bahwa dia akan terlambat untuk mengantar anaknya. Temanku melihat ke tempat penitipan anak, lalu melihat ke pengemudi itu, melihat ke penitipan anak itu lagi, dan berkata, "Berjalanlah sedikit." Ya, pengemudi tidak menginginkannya, dan terus berteriak. Pada titik ini, temanku hampir selesai, tetapi dia juga sudah kehabisan kesabaran. Jadi dia bergerak dan membiarkan pria itu lewat, sehingga dia bisa parkir tepat di depan penitipan anak. Kemudian temanku memarkir truk dan menyetel pengatur waktu. Ketika pria itu mencoba pergi, temanku berkata, "Hukum mengizinkan aku memblokir gang selama 15 menit. Kemudian berbalik untuk berbicara dengan penjaga toko sampai waktu habis." Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.